سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah. Hari ini tepat sepekan setelah kita masuk ke dalam kalender baru tahun 1446 Hijriah pada hari Ahad yang lalu, dan sekarang sudah masuk hari Ahad kembali di tanggal 8 bulan Muharram. Dan insya Allah besok tanggal 9 dalam urutannya menjadi hari Tasu'a, hari yang ke-9. Karena ketika berubah dari sebutan angka satuan berjenjang kepada nama hari, cenderung menggunakan standar yang sama, wazan yang sama. Angka 1 tidak berubah. Hari pertama disebut hari Ahad karena Ahad dalam bahasa Arab artinya satu. Hari yang kedua tidak berubah. Dua dalam bahasa Arab Itsnaini, maka hari kedua disebut hari Itsnin. Di Indonesia kita disebut hari Senin. Cuma nanti dalam bahasa Aceh hari pertama dari Ahad menjadi Al-Ahad, karena tulisannya Al-Ahadu menjadi Al-Ahad atau orang tua. Baru di hari yang ketiga terjadi pembentukan nama. Hari yang ketiga, tiga dalam bahasa Arab salah satu. Hari yang ketiga Sulasa diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa, dan dalam bahasa Aceh disebut Lante. Lante karena di Aceh besar nggak ada huruf sin, nggak ada s. Orang Aceh besar yang paling fasih bertutur dengan huruf S itu guru kita Prof. Azman Ismail, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Huruf S bagi beliau harus serupa dengan huruf Sin dalam bahasa Arab, mesti berdesis. Jadi keluar anginnya lebih dahulu baru terdengar suara. Bahkan ketika bertutur dengan bahasa Indonesia tetap standarnya sama. Coba dengar ketika beliau isi kajian di Masjid Raya. Saya sedang sakit, maka ta itu pun huruf T tetap dia berangin karena itu huruf berdesis. Saya sedang sakit. Jarang-jarang ada orang Aceh besar bisa bertutur dengan huruf S. Biasanya muqtita, imata. Nah, kemudian hari yang keempat Arba'atun disebut menjadi hari Rabu. Kemudian hari yang kelima, 5 dalam bahasa Arab, khamsatun, angka jenjangnya menjadi khamis, maka diadopsi menjadi hari Kamis.
Dan khusus untuk 2 hari terakhir penyebutannya terdapat di dalam Al-Quran. Ada hari Jumat disebut dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Dan yang ketujuh, hari Sabtu juga disebutkan sebanyak 7 kali pengulangan di dalam Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Baqarah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Dan sungguh kalian sudah mengetahui nasib orang yang melanggar hari Sabtu di antara kalian. Dan Sabtu secara gramatikal bahasa Arab artinya istirahat. Bentukan katanya itu bisa jadi Sabtu subata, kan di dalam surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Maka tidak ada aktivitas yang dapat menggantikan fungsi tidur. Dan tidur kita itu dijadwalkan oleh Allah Ta'ala di malam hari, karena kita tidak dirancang sebagai makhluk yang begadang di waktu malam dan istirahat di waktu siang. Maka orang yang begadang semalam saja normalnya tidak akan tergantikan dengan tidur beberapa hari di waktu siang, karena melanggar dari ketentuan yang telah Allah gariskan untuk anak keturunan Adam. Maka 7 hari. Hari yang ke-8 tidak ada sebutan dan tidak ada di dalam penanggalan. Barulah masuk hari yang ke-9 di bulan Muharram, dinamakan dengan hari Tasu'a, karena 9 secara bahasa dalam bahasa Arab disebut tis'atun. Yang ke-8 hanya terdapat di bulan Zulhijjah dengan sebutan hari Tarwiyah. Yang ke-9-nya hari Arafah. Kemudian hari yang ke-10, 10 bahasa Arab Asyaratun. Hari yang ke-10 dinamakan Asyura. Dan di bulan Muharram ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, afdhalus salati ba'dal fardhati salatul laili wa afdhalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam, dan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Maka bulan Muharram ini menjadi karakteristik di dalam syariat Islam, karena sebelum Islam bulan ini tidak dinamakan Muharram, melainkan namanya adalah Rajab al-Awwal. Maka sebagaimana ada Rabiul Awwal, ada Rabiul Akhir, ada Jumadal Awwal, ada Jumadal Akhir, maka Rajab juga ada dua, Rajab al-Awwal dengan Rajab al-Akhir. Rajab akhir itulah yang tersisa sekarang, salah satu bulan haram itu bulan Rajab yang sebelum bulan Sya'ban, dan bulan Muharram dinamakan Rajab al-Awwal. Lalu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganti sebutan bulan itu dari Rajab al-Awwal menjadi bulan Muharram. Maka puasa yang paling istimewa adalah berpuasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Nabi mencontohkan beliau berpuasa 1 hari saja di hari yang ke-10, dan itu sudah beliau jalani sejak sebelum hijrah. Karena dalam tradisi orang Quraisy di Mekah, mereka juga berpuasa di 10 Muharram. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru pertama beliau berinteraksi dengan orang Yahudi dalam urusan agama. Barulah beliau tahu bahwa ternyata orang Yahudi di 10 Muharram juga berpuasa, puasa Asyura. Bertanyalah beliau kepada Yahudi-Yahudi Madinah itu, man ladzi tasumunahu, apa yang kalian puasakan di hari ini? Kata Yahudi ini, wahai Muhammad, di hari ini Allah selamatkan nenek moyang kami dan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun dan dari tenggelam di Laut Merah. Fasumnahu syukran,
maka kami puasakan hari ini sebagai ungkapan rasa syukur. Maka kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak, lebih utama terhadap Musa dibandingkan kalian. Karena diperintahkanlah para sahabat untuk berpuasa. Jadilah puasa Asyura itu sebagai puasa wajib. Itu di tahun pertama setelah hijrah, masuk tahun kedua. Karena Nabi sampai ke Madinah itu di 12 Rabiul Awal di hari Senin. Beliau berangkat dari Mekah melakukan perjalanan hijrah di akhir bulan Safar. Diingat Nabi tidak hijrah di bulan Haram, apalagi di tanggal 1. Maka di tanggal 1 Muharram tidak ada peristiwa khusus selain dari mengganti kalender lama ke kalender baru. Nabi hijrah di akhir bulan Safar dan sampai ke Madinah, Yathrib dulunya, itu di hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka datanglah bulan Sya'ban di tahun tersebut, tahun kedua. Nabi berpuasa. Puasa Asyura tersebut dilaksanakan 2 tahun. Di tahun kedua datanglah bulan Sya'ban, turunlah surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa Ramadan. Maka begitu datang bulan Muharram tahun berikutnya, Nabi sampaikan kepada para sahabat di tanggal 10 tersebut, man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Yang mau puasa silakan puasa, yang mau berbuka silakan berbuka. Arti berbuka itu tidak berpuasa. Maka jadilah puasa Asyura sebagai puasa sunnah dan Ramadan sebagai puasa wajib. Setelah dulunya puasa Asyura adalah puasa wajib sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan. Maka berpuasalah Nabi hari Asyura sampai akhir hayat beliau, tahun ke-10 setelah hijrah. Ketika beliau sedang berpuasa di hari ke-10 Asyura, beliau sampaikan kepada para sahabat, "Lau baqitu ila qabilin la asumanna tasu'a." Kalaulah saya masih hidup sampai tahun depan, sungguh saya akan berpuasa di hari yang ke-9. Beliau sampaikan ucapan tersebut di tanggal 10 Muharram, dan berselang 2 bulan Safar Rabiul Awal di tanggal 12 beliau berpulang ke rahmatullah. Tidak sempat beliau berpuasa di tanggal 9-nya, tetapi sepakat umat bahwa puasa tanggal 9 termasuk sunnah hamidnya. Apa tujuannya? Menurut kajian para ulama, salah satu tujuannya untuk menjalankan amanah Rasulullah, khalaful yahuda wan nasara. Tampil bedalah kalian dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau Yahudi hanya berpuasa di hari Asyura saja, kita dianjurkan berpuasa di hari Tasu'ah dan Asyura. Bahkan nanti sebagian ulama menambahkan di hari yang ke-11. Kalau tidak sempat 9, 10, maka 10 dan 11. Bahkan bila mungkin tanggal 9, 10 dan 11. Lalu oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab dalam bab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa, beliau menuliskan urutan puasa sunat yang paling utama itu adalah puasa Arafah. Karena dalam hadis Nabi menyatakan puasa di hari Arafah mudah-mudahan mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Puasa Asyura, ahtasibu, aku berharap, kata Nabi, Allah ampuni dosa setahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, urutan puasa sunat yang paling utama adalah berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 9. Dan yang keempat, berpuasa 10 hari yang pertama di bulan Muharram 1 sampai dengan 10. Baru di bawah itu terdapat puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi kita tidak menjaga aulawiyat, skala prioritas, maka kita prioritaskan untuk berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Dan hampir tidak ada orang yang tidak melakukan, seolah-olah itu wajib. Tapi begitu sampai di bulan-bulan istimewa,
bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Muharram dan bulan Rajab tidak tergerak keinginan hati untuk melakukan puasa sunnah. Maka ini menunjukkan ada pemahaman yang terbalik. Kita beribadah bukan karena referensi dan preferensi, melainkan kita beribadah karena terbawa oleh tradisi. Karena ramai yang puasa Syawal, maka kita tergerak berpuasa. Tapi karena tidak semarak orang yang berpuasa di bulan awal bulan Zulhijjah dan awal bulan Muharram, maka seolah-olah bagi kita puasa itu menjadi biasa-biasa saja. Maka kita usahakan sekurang-kurangnya di hari Asyura nanti, hari Selasa insyaallah kita berpuasa. Dan bagi yang berkeinginan besok disunatkan puasa Tasu'a. Berhubung besok juga hari Senin, maka boleh digabung niatnya. Aku niat puasa sunnah Tasu'a dan sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala. Dan untuk yang ada hutang puasa Ramadan atau puasa nazar, maka sebagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan boleh puasa wajib itu digabung dengan niat puasa sunat pada hari-hari tertentu, dengan catatan dimulai dengan niat yang wajib lebih dahulu. Aku niat qada puasa fardu Ramadan esok hari serta sunat puasa Tasu'a dan sunat puasa hari Senin karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i yang tidak setuju menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunat ada dua orang ulama besar. Yang pertama Imam Nawawi dan yang kedua Imam Al-Asnawi. Beliau ini ada banyak kesamaan di dalam beberapa hukum, termasuklah di dalam ilmu mantiq. Maka diabadikan di dalam kitab Matan Sulam Al-Munawwarah, Fadlus Salahi wan Nawawi harrama wa qala qawmun yanbaghi an yu'lama. Imam Ibnu Salah dan Imam Nawawi mengharamkan mempelajari ilmu mantiq. Baik hadirin sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tergerak dan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakannya. Tapi ingat, sebesar apapun fadilah puasa Asyura, itu adalah puasa sunnah yang dalam kondisi tertentu, jangankan puasa sunnah, bahkan puasa wajib pun diberikan rukhsah untuk berbuka. Kita sedang puasa Ramadan, melakukan perjalanan musafir, bukan memulai safar, tapi sedang dalam perjalanan kita berpuasa, diizinkan berbuka. Tapi untuk yang sunat-sunat kita tidak punya nilai tawar. Bagi kita lebih penting yang sunat daripada yang wajib. Ini juga karena pemahaman agama yang keliru dan salah penempatan. Kita punya toleransi yang tinggi untuk kewajiban, tetapi tidak punya toleransi sama sekali untuk hal-hal yang sunat. Maka kita melihat dalam berbagai aplikasi yang lain, kita tolerir orang-orang yang terbuka aurat, tetapi kita tidak tolerir orang yang tidak sholat berjamaah di awal waktu. Maka selalu yang terdengar dari mulut guru-guru kita para ustaz, alhamdulillah kita sudah sholat berjamaah di awal waktu. Tidak pernah ada teguran. Kita berlindung kepada Allah bahwa kita masih mengizinkan keluarga-keluarga kita untuk pamer aurat sepanjang waktu. Hampir tidak pernah terdengar dari mulut guru-guru. Coba dengar. Kalau ada sampaikan ke saya akan apresiasi beliau di berbagai mimbar. Ini menunjukkan bagi kita yang sunat lebih penting daripada yang wajib. Kita lebih ingin menambah pahala sunat daripada menjaga diri terjerumus pada perbuatan-perbuatan haram. Nauzubillah, subhanallah. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali ke kajian kita dulu. Masih dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua. Kita sudah masuk dalam pembahasan tentang sholat berjamaah, bahwa ada perbedaan pendapat dalam kalangan para ulama, khusus Imam Syafi'i. Beliau menyatakan berjamaah pada sholat fardu yang 5 waktu hukumnya sunnat muakkad. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada ulama mujtahid tarjih, Imam An-Nawawi, yang lebih memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa berjamaah pada sholat fardu 5 waktu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan untuk fardu kifayah ini, bila di Nisu Jaya semua warga mengerjakan sholat
berjamaah di rumahnya masing-masing, tidak ada yang mengerjakan sholat fardu itu berjamaah di masjid ataupun di masa, maka belum gugur kewajiban dan tetap waliul amri memerangi mereka. Jadi tetap di masjid itu mesti ada sebahagian yang melaksanakan jamaah. Apa tujuannya? Agar bila ada musafir yang lewat di waktu sholat di kawasan ini, mereka tahu bahwa di negeri ini ada orang Islam. Bukti ada orang Islam di masjid atau di menasahnya ada yang sholat berjamaah. Jadi tidak memadai ketika berjamaah di rumah seluruhnya. Tapi bila sudah ada 2 orang saja minimal berjamaah di masjid, maka yang lain sholat di rumah sudah gugur kewajiban. Tapi jangan pula hanya 2 orang saja di Masjid Al-Fitrah, hanya imam dengan bilalnya saja. Kita usahakan tetap datang ke masjid, tapi ingat, datang ke masjid bukan untuk mendapatkan fadilah 27. Karena fadilah 27 bukan karena masjid. Fadilah 27 itu karena berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. Mau di rumah 27, di kantor 27, di menasah 27, di langgar 27, di masjid juga 27. Lalu kenapa kita bela-belain datang ke masjid? Karena datang ke masjid ada fadilah lainnya. Apa itu? Wa kasratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah datang ke masjid. Diterjemahkan secara harfiah oleh sebagian kalangan, makna memperbanyak langkah ini adalah mendatangi masjid-masjid yang jauh. Makanya banyak warga Nesu yang sholatnya itu di Masjid Raya Baitur Rahman supaya lebih jauh. Jadi mungkin kalau nanti mereka tahu bahwa di Cekeun juga ada masjid, nanti warga Nesu akan sholat subuh ke Cekeun. Ngapain ke Cekeun? Supaya lebih banyak langkah ke masjid. Ini terjemahan secara harfiah. Tapi yang diinginkan oleh Nabi bukan datang ke masjid yang jauh, karena tetap dianjurkan datang sholat berjamaah di masjid yang terdekat, kecuali apabila imam di masjid yang terdekat tersebut adalah pelaku bid'ah. Ini bid'ahnya pun tidak seperti bid'ah yang dimaksudkan oleh almarhum Yazid Jawas. Itu pasti semua yang berbeda dari Nabi atau bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan oleh para ulama adalah bid'ah pada bidang yang tepat, seperti kalangan Syiah yang tidak meyakini Khulafaur Rasyidin, dan seperti kalangan Rafidhiyyin, kalangan Rafidhah. Yang lain silakan, berbeda-beda mazhab imam dengan makmum, tidak ada kendala. Imamnya NU, makmumnya Muhammadiyah, imamnya Muhammadiyah, makmumnya NU, imamnya baca qunut, makmumnya tidak, imamnya tidak baca qunut, makmumnya iya, tidak ada persoalan. Maka sah salat berjamaah imam yang bermazhab Hanafi diikuti oleh makmum yang bermazhab Syafi'i ataupun sebaliknya, dengan catatan bahwa praktek sholat imam tersebut tidak batal menurut keyakinan makmum. Maka sudah sah berjamaah. Jadi jangan sampai kita disibukkan oleh perkara-perkara kecil, karena dulu sudah pernah kejadian tersebut di Masjidil Haram sebelum dinasti Bani Su'ud. Di Masjidil Haram itu sholat fardu 5 waktu berjamaah dipimpin oleh 4 orang imam secara bersamaan. Jadi ada Ka'bah yang 4 sisi, mungkin di sisi ini ada Hajarul Aswad, ada Maqam Ibrahim. Maka di sisi Maqam Ibrahim ke arah sumur Zamzam itu posisi mazhab Syafi'i. Yang berseberangan dengannya ke sebelah sana itu ada mazhab Imam Hanafi. Kemudian yang sebelah kanan di Hijr Ismail itu mazhab Maliki. Di sebelah kiri di Rukun Yamani itu mazhab Imam Hambali. Maka di masa itu orang yang ingin sholat berjamaah masuk ke Masjidil Haram mesti bertanya ke security-nya, saya mazhab Syafi'i, di mana posisi saya? Maka ditunjukkan, jadi sisi Ka'bah yang ada Maqam Ibrahimnya. Karena bila berdiri di tempat lain itu lain mazhab imamnya. Itu dulu. Maka hadirlah Abdul Aziz bin Saud, ayahnya dari Raja Salman yang sekarang.
Bertanyalah beliau kepada para ulama, adakah bagus umat Islam di dalam satu masjid salat berjamaah menghadap ke kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, tetapi di waktu yang sama berimam kepada 4 orang imam yang berbeda? Dijawab oleh para ulama, tidak bagus wahai raja kami, tidak bergelar Amirul Mukminin. Lalu, kalau itu tidak bagus, adakah cara untuk mempersatukan supaya umat Islam yang sholat di Masjidil Haram itu berimam kepada 1 orang saja? Dijawab, apabila Anda bersedia untuk melakukannya, ada cara. Ditanyakanlah, apa caranya? Kumpulkan para ulama yang terjangkau di tanah Arab ini dari berbagai mazhab, kita duduk mengadakan kajian untuk merumuskan bagaimana sholat di Masjidil Haram dipimpin oleh seorang imam yang diterima oleh semua mazhab. Maka difasilitasilah pertemuan tersebut, hasillah rumusan bahwa sholat di Masjidil Haram ternyata bukan Masjidil Haram, bertambah dengan Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang menjadi tempat kunjungan jemaah haji dan umrah. Itu imamnya mesti seorang yang mampu memahami keempat-empat mazhab dan mempraktekkan sholat yang diterima oleh kesemua mazhab. Makanya rata-rata imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu S3, doktor di bidang perbandingan mazhab. Karena di Arab itu bukan hanya imam, bahkan petugas yang memandikan jenazah itu ada sebuah tempat yang dibangun atas donasi dari para muhsinin, filantropi, khusus untuk memandikan jenazah, mulai dari memandikan sampai selesai mengkafankan, dan itu gratis. Saya pernah sampai ke tempat tersebut mengantarkan seorang jemaah umrah yang meninggal dunia. Dari sejak diturunkan dari mobil jenazah sampai kembali masuk ke dalam mobil jenazah hanya perlu waktu 15 menit, memandikan, mengkafankan. Saya sebenarnya mendokumentasi, saya videokan, tapi begitu masuk ke dalam ruang pemandian dilarang oleh petugas-petugas di sana untuk menjaga kehormatan mayat. Padahal kita perlu dokumentasi untuk menceritakan kembali kepada masyarakat di sini begini cara memandikan jenazah. Nah, yang menarik, diizinkan dari keluarga yang mendampingi mayat ini 3 orang, dan ketika kami masuk ke dalam ruang pemandian, di situ sudah ada seorang petugas pakai baju khusus di hadapan sebuah meja khusus dari stainless dengan 3 orang mahasiswa S2 dari Universitas Ummul Qura di Mekah yang mengadakan penelitian kajian tentang memandikan jenazah. Kenapa? Rupanya petugas yang memandikan jenazah itu S3 di bidang memandikan jenazah, doktor di bidang memandikan jenazah, jadi menjadi referensinya. Sedangkan kita sekarang yang memandikan jenazah yang nggak ada kegiatan di kampung, jadi menjadi tim fardu kifayah, maka referensinya itu menjadi terbalik, sehingga ada beberapa tempat ketika memandikan jenazah prosesinya menjadi terbalik. Apa yang terbalik? Dimandikan dulu baru diwudukan, padahal pada jenazah diwudukan dulu baru dimandikan, karena wudhu itu salah satu sunat sebelum mandi, bukan sunat setelah mandi. Hanya karena kebiasaan kita yang hidup berlanjut dengan sholat tertentu, sholat subuh misalnya, atau sholat maghrib pada mandi sore, orang yang mandi ini mandi biasa. Setelah mandi biasa, sebelum mandi biasa tidak ada sunat wudhu. Setelah mandi biasa baru dia berwudu untuk persiapan bersuci mengerjakan sholat. Jadi karena terbiasa berwudu setelah mandi, giliran memandikan jenazah juga dimandikan dulu, baru setelah itu diwudukan karena jenazahnya mau sholat. Padahal jenazah nggak ada yang sholat, hanya disolatkan saja. Ini contoh. Maka saya dapat informasi ini ketika dulu mendapatkan amanat menggantikan seorang kawan mengisi kajian untuk tim tajhiz jenazah dari seluruh Aceh yang dilaksanakan di Wisma Daka di Laprim, di Komputer Aceh. Jadi kita dapatlah informasi-informasi praktik-praktik masyarakat tentang memandikan jenazah tersebut, dan kita perbaiki pelan-pelan, insyaallah. Tugas kita menyampaikan. Ini tentang sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah ini tidak harus imam dengan makmum dalam satu mazhab, boleh terjadi perbedaan.
Maka ada aturan. Nanti tentang fadilah apakah di masjid lebih baik atau di rumah, dijawab secara umum di masjid lebih baik. Di masjid ini pun nanti dibagi, ada yang lebih ramai jemaah, ada yang lebih sedikit jemaah. Ketika ada masjid yang ramai jemaah dan sedikit jemaah, belum tentu yang ramai jemaah lebih baik. Nanti ada persoalan lagi. Di masjid yang diyakini halal tanahnya itu bi masjidin mutayaqinin hillu ardihi aw mali banihi, diutamakan di masjid-masjid yang tanah lokasi pembangunannya itu halal ataupun harta orang yang membangun masjid tersebut halal. Makanya orang Arab dari zaman dahulu sejak jahiliyah, walaupun mereka jahiliyah, Abu Lahab CS, mereka punya sebuah pemahaman bahwa membangun rumah Allah, Ka'bah, saat mereka renovasi ketika Rasulullah masih sangat kecil, mereka berpikir bahwa membangun Ka'bah itu mesti dengan uang yang sangat halal. Maka mereka kumpulkanlah uang karena bangunan Ka'bah itu sudah mulai rapuh. Ketika uang itu sudah terkumpul dan cukup sesuai dengan RAB-nya, sesuai dengan RAM-nya, mulailah mereka bertindak meruntuhkan Ka'bah. Bahkan orang-orang Quraisy jahiliyah itu tidak berani sembarangan meruntuhkan Ka'bah. Ketika tiba hari mereka harus meruntuhkan Ka'bah, sudah bawa palu kuda, tidak ada seorang pun yang berani mengayunkan palu itu ke dinding Ka'bah. Kenapa? Takut dicatat dalam sejarah sebagai orang yang meruntuhkan Ka'bah. Maka akhirnya dimotivasi oleh Mughirah sebagai ketuanya. Kalau kalian khawatir dicatat buruk dalam sejarah, sekarang saya ingin tanyakan, apa niat kalian meruntuhkan Ka'bah? Sekompak mereka menjawab, niat kami adalah untuk mengganti dengan bangunan yang lebih baik. Maka kata Mughirah, kalau begitu bekerjalah dengan niat tersebut. Tetap tidak ada yang maju kecuali satu orang saja. Dia ayunkan palunya ke dinding Ka'bah, runtuh dindingnya, dan hanya itu saja. Mereka pulang hari tersebut, pulang ke rumah istirahat dengan kecemasan tingkat tinggi. Ini kira-kira musibah apa yang akan kita alami, bencana apa yang akan terjadi karena kita sudah meruntuhkan Ka'bah. Tidurlah mereka malam itu dalam keadaan galau gelisah. Tapi sampai pagi tidak terjadi apa-apa. Mereka kembali ke Ka'bah. Barulah mereka tahu bahwa Allah Ta'ala tidak murka bila Ka'bah diruntuhkan dengan niat mulia. Tapi Allah akan murka bila Ka'bah diruntuhkan dengan niat menghina. Karena nanti termasuklah dalam prosesi kita di masjid, di menasah itu ada mushaf Al-Quran yang sudah usang. Mau dibaca sudah tidak beraturan, mau dibiarkan berdosa. Maka apa solusinya? Solusi yang disarankan oleh para ulama adalah dibakar. Nah, ketika dibakar, nanti kita khawatir dicap seperti orang-orang Eropa yang menistakan Al-Quran dengan cara dibakar. Maka dibuat prosesinya bahwa bakar itu harus dengan niat untuk memelihara mushaf Al-Quran dari tercecer, dari terinjak-injak, tertimpa angin dan lain sebagainya. Maka kita bakar mushaf Al-Quran tersebut. Setelah selesai, disiram debunya dengan air, karena kertas yang bertuliskan Al-Quran itu walaupun sudah terbakar, karbonnya itu masih membentuk huruf, masih bisa dilihat. Maka disiram dengan air lalu dibuang ke dalam sumur supaya hilang bentuknya. Ini prosesi diajarkan oleh para ulama berhadapan dengan mushaf-mushaf yang sudah usang. Jadi diperhitungkan. Maka saat itu mereka kumpulkan harta. Cukup. Ketika dilanjutkan pembangunan, sama seperti kita sekarang terjadi inflasi. Rupanya harta yang halal yang mereka kumpulkan saat pembangunan sudah tidak cukup lagi untuk mengembalikan Ka'bah dalam ukuran semula. Rapatlah mereka. Apakah kita biarkan dulu Ka'bah tidak selesai sambil mengumpulkan harta lain yang halal, atau kita selesaikan bangunan Ka'bah sebatas biaya yang tersedia dengan implikasi ukuran Ka'bah menjadi lebih kecil daripada yang sepatutnya. Dari panjangnya perdebatan akhirnya bermuara pada kesimpulan, kalau kita tidak selesaikan pembangunan karena kurangnya harta yang halal, kita tidak pernah tahu kapan bangunan Ka'bah akan selesai. Maka daripada pembangunannya terbengkalai, kita selesaikan bangunan Ka'bah sesuai dengan dana yang tersedia.
maka diperkecillah ukuran Ka'bah itu yang pondasinya dalam ukuran Ka'bah yang sekarang, dengan catatan batas yang lain pondasinya ditandai dengan Hijr Ismail. Makanya orang yang sholat di Hijr Ismail itu sebenarnya sudah sholat di dalam Ka'bah. Maka berjalan waktu, di masa Abdullah ibnu Zubair terjadi perang lagi antara pasukan Yazid bin Muawiyah dengan pasukan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini putra dari Zubair bin Awam, dari istrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar, kakaknya Ummul Mukminin Aisyah. Zubair Abdullah bin Zubair ini sejak kecil diadopsi oleh Ummul Mukminin Aisyah berada di rumah beliau, karena Ummul Mukminin Aisyah tidak punya keturunan dari pernikahannya dengan Rasulullah. Makanya dalam sejarah Ummul Mukminin Aisyah diberikan kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, walaupun beliau tidak punya anak. Lalu siapa Abdullah yang dimaksud? Itulah Abdullah ibnu Zubair. Maka ini sebuah solusi di dalam Islam. Apabila ada di antara kawan-kawan kita yang tidak punya keturunan, maka salah satu solusinya adalah mengadopsi keponakannya. Utamakan yang sudah berstatus yatim ataupun piatu, sehingga nanti ada perlindungan anak yatim dan itu menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Jadi sampai terjadi perang, Abdullah bin Zubair kalah perang, beliau bertahan, benteng terakhirnya adalah Ka'bah, dan Ka'bah itu dilontari dengan berbagai senjata oleh pasukan Yazid sampai runtuh. Direnovasi lagi, dibangun lagi. Timbul pertanyaan, kalau dulu bangunan Ka'bah diperkecil karena sedikit harta, sekarang apa kurangnya harta orang Arab untuk membangun Ka'bah kembali seperti ukuran semula? Ketika sudah berulang kali bongkar pasang bangunan Ka'bah, timbullah sebuah kesepakatan. Sudahlah, Ka'bah itu biar seperti ukuran yang dulu dibangun ketika Rasulullah masih kecil, karena bila dengan alasan sedikit uang bangunan kita berkecil, nanti dirahap di waktu yang lain banyak uang, bangunan diperbesar, nanti di waktu yang lain dirahap uangnya gak cukup, diperkecil lagi, bangunan Ka'bah dan ukurannya menjadi mainan bagi kita. Maka ada uang tidak ada uang, bangunannya tetap seperti ukuran tersebut. Tinggallah Ka'bah dalam ukuran yang kita lihat sekarang ini, dengan beberapa perbedaan ketinggian dari masa lalu. Jadi ada harta orang yang membangunnya yang halal. Maka ketika kita datang ke masjid, kita berinfak, usahakan infak kita untuk masjid itu dari sedekah yang halal. Jadi kalau kita melihat kenapa masjid-masjid sekarang berbeda dengan masjid zaman dahulu, masjid yang dibangun dulu diterjang oleh gempa tsunami dan gelombang tsunami itu tidak runtuh. Tapi masjid-masjid yang sekarang hanya gempa sedikit saja langsung runtuh dan rubuh. Kenapa? Karena dulu orang tua kita punya prinsip seperti orang jahiliyah ini, untuk bangun masjid tanah yang statusnya jelas dan uangnya yang halal. Kita sekarang bahkan ada yang bermain fee pada bangunan masjid. Nauzubillah summa nauzubillah. Harusnya kalau mau main fee di tempat yang lain saja. Kita jangankan masjid, bahkan dulu pengadaan Al-Quran pun ada yang main fee. Sampai ditangkap dulu ya, ada anggota DPR RI. Nauzubillah, asal ada fee semua diempat. Maka kita seharusnya berpindah ke mazhab Hanafi. Jangan pakai fee, jangan mazhab fee semuanya. Maka itu juga menjadi pertimbangan. Au ta'attala masjidu qaribin au ba'idin minha, ataupun jangan gara-gara mencari masjid yang ramai menyebabkan kosong masjid yang dekat ataupun masjid yang sedikit lebih jauh daripadanya. Kita di sini dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman, ada masjid kecil demi umpamanya, ada masjid Baitul Musyahadah. Mungkin masjid-masjid ini karena menjadi masjid favorit ramai jemaah. Kita yang di Nesu ini jadi berpikir, katanya sholat berjamaah itu lebih utama di tempat yang ramai jemaah. Kalau begitu saya ke Masjid Raya Baitur Rahman saja. Oh, saya ke masjid kecil demi, saya ke masjid Baitul Musyahadah saja. Ta'attala masjidin qaribin, kosonglah masjid yang dekat karena semua orang mencari masjid yang ramai.
Maka beberapa orang yang menjaga masjid yang dekat untuk tetap berfungsi itu lebih utama daripada bergabung dengan komunitas yang ramai. Atau hari-hari Ahad begini, kita tahu ada beberapa komunitas seperti subuh, ada BBC, ada Jamaah Arafah dan lain sebagainya. Dulu sempat ada sajadah fajar dari wali kota Banda Aceh. Ramai jemaahnya, semua orang terbaik. Tapi dampaknya beberapa masjid yang lain menjadi sepi dari pelaksanaan berjamaah. Begitu kita lihat, ya Allah, masjid saya ya, di kampung saya ini sudah sepi, semua orang bergabung ke sana. Maka kita bertahan di masjid itu walaupun hanya 2 orang jemaah, lebih baik daripada di masjid yang ramai yang menyebabkan sepi masjid yang dekat. Maka kita melihat betapa realitasnya sekarang di Eropa tersebut, gereja-gereja ditinggalkan oleh umat Kristen dan akhirnya gereja itu dijual. Kita tidak ingin kasus itu terjadi di Aceh, masjid-masjid kosong ditinggalkan oleh jemaahnya, lalu akhirnya masjid dijual. Nauzubillah, subhanallah. Allah tidak menjamin Islam tetap ada di Aceh sampai hari kiamat. Allah hanya menjamin Islam tetap ada di bumi sampai nanti hari kiamat. Ataupun dia berstatus sebagai imam di masjid tersebut. Kalau dia datang ke tempat yang lain karena lebih ramai, maka di masjid itu tidak berjalan jamaah. Maka ada prioritas-prioritas yang disusun oleh para ulama yang perlu kita jaga. Wa tutraku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun ay lam yantiq bimim alaikum fit taslimatil ula wa in lam yaq'ud ma'ahu. Pertanyaan, kadang kita sampai ke masjid sudah masbuk. Ini kapan kita dapati fadilah berjamaah yang 27? Untuk sholat selain Jumat, fadilah berjamaah yang 27 akan didapati oleh seorang apabila sempat mengikut imam sebelum imamnya selesai dari sholat yang ditandai dengan ucapan bunyi huruf mim pada Assalamualaikum. Kita baru sampai di dalam shaf, Allahu, imamnya Assalamu Akbar, selesai akbar kita baru kum dari mulut imam, dapat fadilah 27. Maka apabila nanti kita datang ke masjid ini atau masjid yang lain, posisi imam duduk tasyahud akhir, dan kita tidak melihat ada tanda-tanda orang lain untuk bisa diajak berjamaah, maka dalam posisi demikian kita masuk ke dalam masjid, jangan berlari, jangan berjalan cepat. Idza ataitumul jama'ata fa'alaikum bis-sakinah. Bila kalian mendatangi salat berjamaah, maka berjalanlah dengan sikap tenang. Tapi nanti telat. Fama adraktum fattabi'uhu. Apapun posisi imam yang kalian dapati, ikuti. Oh, imam berdiri, kita berdiri. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk, kita duduk. Wa ma fatakum, dan yang luput dari kalian, fa'atimmu, sempurnakan setelah salam imam. Maka kita baru sampai ke pintu belakang, imam sudah setengah tasyahud akhir. Kita berpikir, ini kalau saya kejar masuk ke dalam shaf, imamnya salah. Karena kita tinggal sendiri, jangan lagi kejar shaf, tapi kejar jemaah. Berdiri di posisi yang kira-kira tidak mengganggu lalu lintas orang yang akan keluar nantinya. Langsung takbiratul ihram di tempat tersebut. Begitu kita Allahu Akbar, kum, suara imam pada ucapan Assalamualaikum, dapat fadilah 27. Wa in lam yaq'ud ma'ahu, sekalipun tidak sempat duduk lagi. Jadi kalau kita Allahu Akbar, imam Assalamualaikum, jangan lagi duduk, langsung dilanjutkan dengan doa iftitah, Allahu Akbar kabira, atau langsung ke Fatihah. Jadi didapati fadilah berjamaah selama imam belum mengucapkan bunyi huruf mim pada ucapan Assalamualaikum dan makmumnya sudah masuk ke dalam, selesai dari takbiratul ihram. Kenapa dia dapat 27? Karena dia dapati satu rukun
pun bersama dengan imam, maka dapatlah baginya seluruh fadilah yang 27 tersebut. Oh enak sekali, udah datang telat tetap 27 seperti orang datang bersama dengan imam. Lakin tetapi duna fadli man adrakaha kullaha, di bawah fadilah orang yang menepati jamaah itu seluruhnya. Jumlahnya tetap 27, tetapi ukurannya beda-beda. Mungkin orang yang takbiratul ihram bersamaan dengan imam itu 27 ekor gajah. Ini karena hanya sempat takbiratul ihram ketika imam sudah mengucapkan salam, tetap 27 juga, tetapi 27 ekor lebih tadi. Tetap 27, cuma lebih. Gimana keberadaan lebih tersebut, wallahu a'lam, tetap dia dapat 27. Artinya dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan sholat fardu itu wajib fardu ain berjamaah, fardu ain itu sudah terselamatkan, dia sudah mengerjakannya secara berjamaah. Maka hadirin dan hadirat sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, itu yang perlu kita pahami dari aturan sholat berjamaah. Diusahakan sholatnya berjamaah walaupun bukan di awal waktu, daripada mengejar di awal waktu tetapi tidak berjamaah. Karena bagi kami di pesantren itu untuk sholat duhur menanti selesai jam belajar. Kalau anak-anak keluar selesai sekolah jam 1.30, maka kami akan sholat duhur jam 1.45. Jadi ada banyak tamu yang datang ke pesantren di Cekung jam 1, begitu mendengar suara azan kita sholat duhur. Kita lanjut diskusi dulu. Nah, ini sudah azan Pak, itu di masjid Kota Madia Cekung. Di pesantren nanti anak-anak keluar sekolah baru kita kumandangkan azan. Kenapa? Kita ingin mempraktekkan Islam yang sesuai tuntunan Nabi, bukan Islam yang sesuai dengan syahwat kita. Nah, maka saya agak kecewa ketika di lingkungan kampus-kampus tertentu dosennya itu lebih berpikir menambah yang sunat daripada menjaga yang wajib. Maka ada instruksi dari Pak Rektor, jangan ada yang melanjutkan kuliah belajar mengajar ketika azan berkumandang. Jadi beberapa orang dosen-dosen senior datang temui saya curhat, Pak Ustaz, saya ini usia sudah menjelang pensiun, ukuran badan agak sulit naik turun di tangga. Saya ngajar kadang di lantai 2, kadang di lantai 3. Baru setengah jam kita naik ke atas berkumandang azan. Dan waktu azan itu dia bergeser-geser dari zuhur jam 12.30, 12.40, 12.50 sampai dengan jam 1. Baru setengah jam kita naik, nafas belum stabil, udah berkumandang azan, turun lagi. Ini kapan kuliahnya? Maka akhirnya saya lawan konsep tersebut ke beliau. Maka saya sampaikan ke beliau, ini yang saya sangat kecewa. Ada hal-hal yang kita perlukan dieksekusi oleh rektor. Apa itu? Jangan ada di lingkungan kampus orang yang masuk dengan penampilan yang melanggar syariat, pakai celana pendek yang laki-laki, kemudian terbuka aurat yang perempuan, kemudian berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tidak dieksekusi, padahal itu dosa. Sedangkan sholat berjamaah di awal waktu ketika azan berkumandang, lanjut kuliah tidak ada seorang pun yang katakan berdosa. Yang tidak berdosa kita tambah aturannya, yang berdosa kita abaikan aturannya. Alhamdulillah. Ini contoh pemikiran yang terbalik, dan itu tidak ada yang protes, tidak ada yang bersuara, termasuk guru-guru kita yang duduk di MPU. MPU ini sangat sakral. Ini duduk di MPU tetapi tidak ingin dikritik, tapi bersuara juga tidak. Mereka hanya tulis saja selebaran berisi fatwa-fatwa. Padahal dalam kitab sudah lengkap semua fatwa, tetapi tidak keluar suara saja. Maka kita perlukan guru-guru kader di MPU tersebut, semua yang tertulis fatwa itu disuarakan. Kalau tidak terdengar oleh pemerintah, dikeraskan suaranya agar bisa dieksekusi dan dijalankan. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sudah habis waktu subuh, terbit matahari hari ini pada jam 6:30 lebih kurang. Kita padakan kajian sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, disilahkan dengan segala hormat.
Iya, silakan. Mana? Apa salah? Sebelah kanan. Raudhah. Hmm. Berada di Raudhah. Hmm. Iya. Ada sebuah penyempitan makna bila keliru dipahami. Sebagian merasa bahwa fadilah 1000 derajat di Masjid Nabawi itu hanya didapati di bekas masjid lama yang Raudhah Nabi itu. Itu kalau keliru dipahami, itu yang patut kita luruskan. Karena Nabi menyampaikan bahwa salat di masjidku ini lebih tinggi fadilahnya 1000 derajat daripada masjid yang lain, bukan hanya di dalam masjid, termasuklah siapapun yang salat yang mengikut imam di masjidku ini sekalipun posisinya ada di Sana'a. Sana'a itu ibu kota negeri Yaman. Ini semacam nubuat dari Nabi bahwa akan tiba saatnya nanti umat Islam sholat berjamaah, imamnya di Masjid Nabawi, jamaahnya sambung nyambung sampai ke Yaman. Itu yang posisinya di Yaman, asal sahnya tetap tersambung dengan Masjid Nabawi, itu mendapatkan fadilah 1000 derajat. Maka kalau kita perhatikan di Mekah, itu yang sholat mengikut imam di Masjidil Haram bukan lagi di Mekah, karena Mekah yang maksud itu sebuah kampung. Mungkin sudah masuk semuanya di dalam lingkungan Masjidil Haram yang sekarang. Tapi sekarang Mekah berubah nama menjadi Provinsi Mekah. Maka di luarnya itu ada kampung Makla, di luarnya itu ada kampung beberapa kampung yang lain. Nah, Masjid Kucing dan Masjid Jin itu sudah di luar Mekah zaman dahulu. Namun karena jemaah sangat ramai, itu ada yang sampai ke Masjid Jin, ada yang Masjid Kucing. Yang di dalam masjid ikut imam yang di depannya, sedangkan yang di luar masjid ikut imam di Masjidil Haram. Kenapa? Karena berharap fadilah yang 100.000 derajat di Masjidil Haram. Tapi yang di dalam masjid tidak boleh mengikut yang di sana. Tetap dalam masjid sholat sendiri. Tapi yang di luar masjid punya alternatif untuk mengikuti imam yang di Masjidil Haram. Jadi kekeliruan pemahaman itu barangkali yang terjadi. Adapun di Raudhah, Nabi tidak menyatakan bahwa sholat di Raudhah itu ada fadilah lebih, tetapi nuansa perasaan kita ada sesuatu yang lebih. Itu bandingannya seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang dulu sebelum diperluas bagian belakangnya sekarang. Kita sholat di tempat di belakang tempat dulu Masjid Raya yang asli dengan tempat yang di depan itu orangnya beda. Atau mungkin kita ke PD itu ada masjid apa namanya, masjid apa tadi lampunya di kampung apa Kriah Kemala, Masjid Kemala. Dulu Masjid Kemala itu kan masjid bangunan lama. Itu kita masuk ke dalamnya terasa orangnya berbeda. Kenapa? Yang pertama itu sejarahnya sudah sangat tua. Orang-orang alim di masa lalu sholat di tempat tersebut. Raja-raja di masa lalu sholat di tempat tersebut dan dibangun dengan uang yang sangat halal. Sangat bagus konstruksi masjidnya, tapi hanya karena mereka punya akses kepada biaya yang besar dari pemerintah provinsi, dirubuhkan masjid tersebut untuk dibangun yang baru tanpa ada makna dan ruh sama sekali. Ini bukan tentang fadilah, mau di masjid lama mau di masjid baru fadilahnya tetap sama. Tapi perbedaannya jiwa kita merasakan ada sesuatu yang berbeda. Makanya ketika kita lihat seperti di Masjid Al-Maksun di Medan dengan masjid yang dilangkat itu Martapura, itu kita masuk ke dalamnya ada aura berbeda. Bayangkan itu menjadi tembok sejarah yang menghubungkan orang masa lalu pernah datang di tempat tersebut dan kita di zaman sekarang berada di tempat tersebut dengan tempat yang benar-benar baru yang tidak ada sejarah. Maka orang mengejar ke Raudhah itu hanya karena mengharapkan fadilah salat di Raudhah, padahal tidak ada fadilah lebih kecuali aura itu tadi. Maka kata Nabi, ma baina mimbari wa ghurfati raudhatun min riyadil jannah. Tempat yang terdapat di antara mimbarku dengan kamarku itu adalah salah satu kebun di antara kebun-kebun surga. Jadi oleh pemerintah Arab Saudi sekarang ini membuat antrian supaya semua orang mendapatkan giliran. Nanti dapat antrian masuk dengan tenang, sholat dengan tenang 2 rakaat selesai keluar, nanti masuk orang lain.
Konon menurut cerita kawan-kawan yang sering berangkat umrah dan haji. Karena saya terakhir berangkat ke sana umrah tahun 2015. Jadi ini kejar-kejaran, kadang-kadang ada yang terinjak-injak, bahkan alhamdulillah, apakah sudah pernah ada yang meninggal karena itu berdesak-desakan luar biasa. Kalau kita tidak siap minum air di sebelumnya, bisa mengalami dehidrasi dalam prosesnya. Kalau telat dievakuasi, itu bisa langsung masuk ke surga. Demikian, terima kasih. Baik, siapa? Kan kemarin yang sempat viral jemaah haji Indonesia yang terluka-luka, kemudian akomodasinya tidak layak dan sempit seperti itulah jam-jam. Memang kan orang yang haji ini mereka sudah niatnya memang menggunakan ibadah haji kan. Apakah fasilitas yang seperti itu ini menjadi dosanya pemerintah dalam hal ini? Iya, benar, benar. Jemaah haji itu sudah dipungut biaya, bukan sebatas biaya berangkat, pergi dan pulang. Termasuklah di dalamnya pemundokan selama berada di Mekah, selama berada di Madinah, dan selama berada dulunya namanya Ar-Mina, Arafah Mina, sekarang menjadi Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu semua sudah masuk di dalam biaya yang kita bayar. Nah, dalam teori ekonomi Islam, orang yang sudah membayar fasilitas lalu oleh pihak yang menerima pembayaran ini sebagai fasilitator tidak menyediakan sesuai dengan peruntukan perjanjian, maka mereka termasuk orang yang berkhianat. Jadi dalam hal ini pemerintah atas nama Kementerian Agama mengutip biaya dari jemaah tetapi tidak memberikan fasilitas yang berhak diterima oleh jemaah. Bukan tidak ada tempat, mungkin pengaturannya itu. Karena jumlah jemaah ini kan sudah dihitung sebelum berangkat, kuotanya itu sudah ditentukan, kemudian tenda-tendanya sudah ditentukan. Di mana terjadi errornya sehingga di Arafah itu di Mina khususnya, kalau di Arafah sangat terbatas. Di Mina itu sampai 2 hari 3 hari jemaah terpaksa tidur di luar tenda. Bayangkan dengan suhu yang sangat tinggi, mereka berada di ruangan yang tidak ber-AC. Bahkan konon cerita jemaah di dalam tenda yang ber-AC saja, kapasitas AC-nya itu tidak cukup untuk melawan suhu yang tinggi. Ini bayangkan jemaah yang di luar. Jadi dari sisi jemaah memang kita berharap agar mereka pasrah untuk fokus beribadah. Tetapi dari sisi transaksi dan muamalah kita patut menggugat pemerintah kenapa tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Kenapa? Ini bukan terbaik. Kenapa tidak memberikan pelayanan yang layak? Kenapa terjadi keteledoran tersebut? Jadi itu menjadi kesalahan dari pihak pemerintah. Makanya dalam beberapa tahun terakhir sejak Kementerian Agama dijabat oleh beliau itu memang banyak sekali masalahnya. Tapi beliau ini bertahan sebagai Menteri Agama mungkin sampai hari kiamat karena prestasi-prestasinya tersebut. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Demikian, terima kasih. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى الأصحاب الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هدانا الله يا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.